Oke, kebahagiaan itu sangat tampak jelas. Niku mau walaupun yang hadir segini, tapi ketika sholawatan kelihatan ramai sekali. Ada yang angkat-angkat apa gambar Doraemon, ada gambar tangan dan sebagainya. Ini satu tidak lain menunjukkan kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ayat yang telah saya baca tadi, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kalian bahagia. Dan rahmat Allah yang paling agung bagi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah ini Mesir juga sama saja. Di sana ketika malam ini ramai orang-orang. Kalau dari sebelum masuk bulan Maulid ada namanya halawa Maulid, itu roti-roti Maulid ada khusus. Roti Maulid istilahnya itu 1 bulan penuh dijual di mana-mana dan orang bagi-bagi. Terus ketika malam 12 seperti ini banyak yang sholawatan sampai pagi, banyak yang baca sirah. Di negara lain juga di Afrika sana 1 bulan membaca kitab-kitab sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan sekali sebagai hari untuk kita mengenang Nabi Muhammad SAW, mempelajari sirah beliau, mempelajari hidup beliau dan bagaimana kita bisa memuliakan beliau. Jadi kalau teman-teman membaca buku atau Barzanji di Indonesia yang populer adalah Al-Barzanji. Ini salah satu kitab tentang Maulid Nabi, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Di sana ada kitab Maulid lagi, banyak kitab-kitab Maulid yang dikarang oleh ulama yang berkisah tentang Nabi Muhammad SAW sejak kelahiran dan beliau wafat. Ada juga kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, ya. Di situ diceritakan tentang bagaimana seorang muslim sepatutnya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena di Indonesia ada sebagian orang yang aneh gitu ya. Beberapa waktu lalu kita mendengar ada orang mengatakan menyebut Sayyiduna untuk Nabi Muhammad adalah merendahkan Nabi Muhammad, kata dia. Ini kan aneh ya. Bukan paham bagaimana memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyiduna itu kan salah satu sebutan untuk memuliakan orang, kan gitu ya. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi, saya ini sayyidnya anak cucu Adam, kan gitu. Kemudian pernah Sayyidina Abu Bakar Umar mengatakan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Bilal, hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini a'taqahu Bilal ini sayyid kami dan dibebaskan, dimerdekakan oleh sayyid kami, yaitu Abu Bakar. Jadi kata panggilan sayyiduna itu biasa untuk memuliakan orang. Kalau di Mesir untuk menyingkat namanya Sidi. Sayyidi itu Sidi. Kalau perempuan Sayyidati jadi Siti, okay. Siti. Ibu kula Siti Fatimah itu Siti itu singkatan dari Sayyidati. Jadi ada satu penceramah di Indonesia, ada yang nyebut Siti itu apa, nggak ada artinya, jadi nggak tahu. Karena orang nggak tahu tapi keburu nyalah nih. Nah ini kan kebiasaan banyak orang buat kita ya, nggak tahu tapi ya kita sebut sok tahu lah gitu ya. Jadi ngatakan Siti itu nggak ada artinya, padahal jelas Siti itu sudah bahasa Arab yang singkatan dari Sayyidati, Siti, ya Siti. Kalau perempuan yang sangat sitil kul, wahai tuan seluruh manusia, sitil kul, kul itu apa? Kulu, sitil kulli kan itu. Nah itu contoh. Nah, kalau kita baca Al-Quran, teman-teman mungkin ada yang nanti mau ke Mesir, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, bisa menikmati baca Al-Quran. Misalnya ketika kita membaca tentang Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebut para Nabi yang lain, ketika memanggil itu langsung namanya. Seringnya begitu. Ketika Nabi Ibrahim, Allah memanggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil beliau wahai Ibrahim, langsung menyebut namanya. Ya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, ketika di gunung Sinai akan membawa tongkat itu.
Kemudian ketika Nabi Dawud, ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifah. Wahai Nabi Dawud, wahai Dawud, kata Allah, kami menjadikan kau sebagai khalifah. Jadi begitu. Dalam Al-Quran, Allah menyebut para nabi itu langsung namanya. Kemudian Nabi Isa juga begitu, Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Semua nabi kalau disebut di Al-Quran itu langsung namanya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menempatkan Nabi Muhammad dengan nabi yang lain itu berbeda. Ketika memanggilnya pun Allah menggunakan ya ayyuhar rasul, bukan langsung nama, tapi kedudukan beliau sebagai rasul. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Terus dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sendiri ketika memanggil Nabi Muhammad itu menggunakan laqab beliau mulia. Nah, ada sebagian kita yang memanggil Nabi Muhammad langsung nyebut nama tanpa menyebut sayyid apa-apa dan merasa itu paling benar, yang lain salah. Ini kan masalah. Insya Allah santri-santri dari Ulum tidak begitu ya. Yang manggil bapaknya aja pakai Pak E kan gitu ya. Nah, masa manggil bapak E langsung namanya kan nggak pantas. Nah, apalagi manggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hujurat di akhirnya juga Allah mengajarkan la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Nabi Muhammad seperti panggilan antar kalian. Jadi itu contoh-contoh bagaimana Allah mengajarkan kita untuk beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekilas ya tentang bagaimana Allah sendiri mengajarkan dalam Al-Quran beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah pada ngantuk kan? Nah, kalau di Mesir banyak yang sampai subuh gitu ya. Tapi saya kadang nggak kuat, jadi pulang duluan. Di sana ini bulan apa sih? Bulan November ya maksudnya. Udah mulai musim dingin, jadi mulai musim dingin. Nanti teman-teman yang akan ke Mesir akan tahu ada 4 musim. Nah, musim apa? Musim dingin itu namanya Shita. Kalau Shita, kalau musim panas Soif. Musim gugur Khorif. Nanti ada musim semi Robi'. Robi. Di Indonesia kan ada 2 musim ya. Musim rendeng, musim ketiga. Nah, kalau maknanya kitab jadi bingung. Kanjeng Nabi lahir di bulan Rabiul Awal itu bahasa Jawanya apa? Musim rendeng apa ketiga? Nah, betul kan? Nah, ini teman-teman kalau sudah ke sana-sana, ke Mesir, ke Eropa, insya Allah ya, amin. Nah, seperti saya kemarin, sombong. Nanti bisa tahu bagaimana dunia ini ternyata luas kan gitu. Ini contohnya bagaimana Allah SWT dalam Al-Quran juga mengajarkan kepada kita tentang beradab, beretika kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan perayaan Rabiul Awal ini atau lahirnya Kanjeng Nabi, tadi sempat ngobrol di jalan, ternyata dari kita banyak yang belum tahu bahwa Rasulullah SAW lahir di tahun gajah yang saat itu Ka'bah diserang oleh siapa? Raja Abraham. Raja Abraham dari mana? Nggak ngerti. Oh, kalau ada yang tahu tak kasih minyak wangi asli Mekah ya? Dari Habasyah. Habasyah itu dari mana? Saking pundi? Ethiopia. Ethiopia itu pundi? Afrika, sebelah Sudan, sebelah Mas Imam itu Imam Mustafa. Nah, ya, tiangi ireng-ireng kados Imam nih kalau kados Mustafa. Habasyah niku Ethiopia. Saking Ethiopia ke Yaman, dan itu agamanya Kristen, ingin menghancurkan Ka'bah. Niku ceritanya sekilas mawon lah ya. Nah, Ethiopia sekarang Ethiopia. Nah, Ethiopia termasuk negara yang dilewati Sungai Nil terus ke Mesir. Ini kemana-mana ceritanya. Baik, salah satu yang penting dari Maulid Nabi ini tentu kita ingin menauladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kalau kita bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada habisnya. Beliau luar biasa, tidak ada habisnya. Kita ambil satu saja yang beliau ajarkan.
terkait dengan akhlak. Jadi sering saya ulang ya, masalah di Indonesia itu akhlak kan gitu ya. Orang Indonesia pinter-pinter, orang Indonesia itu pendidikannya banyak yang tinggi, tapi masalah di akhlak. Makanya di teng alfiah niku teng napa alalan niku pripun? Sering saya ulang biasanya niku fasadun kabirun. Ulang sing jelas fasadun kabirun alimun mutahaqiqun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun lil. Oh, iku makna Jawa ya, aku lali. Nggih, terus mafitnatun lil alamina kabiratun bima fi dinihi ya tamassak. Terus teng Mesir boten enten makna Jawane sih dadi kula. Lah niku sepertinya syair yang nazom yang sederhana tapi maknanya dalam. Imam Syafi'i membuat syair tersebut berangkat dari kata-kata Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah ya. Itu kan fasadun kabirun, kerusakan sing parah. Napa bahasa Jawa nih? Kerusakan sing parah, sing berat. Nek ana wong alim itu mutahatik sing ora bahasanya orang di akhlak lah ngoten nggih. Sekarepe dhewe. Wong alim sekarepe itu bahaya. Nah, begitu pula yang bahaya lebih parah lagi, wong bodoh tapi mutanasik, sok seneng ibadah tapi boten gadah ilmune. Nah, parahe kan kata di banyak tempat gitu ya. Huma fitnatun lil alamina kabiratun. Keduanya itu bisa jadi fitnah, jadi bencana, jadi musibah bagi alamin, bagi orang-orang di dunia ini. Liman fitinihi ya tamasaku, bagi orang-orang sing agamane melu wong loro iki. Kan ngaten nggih. Nah, wong alim tapi ora ndek akhlak bahaya. Engko ngetokne pendapat sing penting sesuai dengan sesuai dengan perutnya, sesuai dengan pesanan, sesuai dengan permintaan kan ngaten nggih. Juga bahaya lagi kados teng Indonesia kata jahil mutanasib, orang nggak duwe ilmu tapi penampilannya casingnya kaya ustadz keren kan gitu ya, asal jeplak ngomong di meluni uang kan kathah niki teng YouTube teng pundi-pundi. Nah niki bahaya. Lagi pentingnya apa? Pentingnya pesantren, pentingnya santri niki nggih. Santri kan sangat menggabungkan antara keduanya, yaitu alim tapi berakhlak kan ngoten nggih. Alim berakhlak ini yang diharapkan dari para santri. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus apa? Liutam lima maka rimal akhlak. Nah, ini akhlak yang penting ini. Dan teman-teman enaknya bahasa Jawa bahasa Indonesia ya. Campur ya. Nanti kalau sudah banyak bergaul, banyak kemana-mana akan tahu bahwa lebih penting kita menunjukkan akhlak kita daripada ceramah-ceramah seperti ini. Kata Sayyidina Umar, ud'un nasa ilallah wa antum somitun. Ajaklah orang-orang kepada Allah sedangkan kalian itu diam. Nah, gimana caranya bi akhlaqikum, dengan akhlak kalian. Nah, saya punya gadah guru nih saking Libanon, pernah jadi mufti di Kanada. Kanada mufti, beliau bilang, kamu kalau berdakwah di Kanada, ceramah di pinggir jalan, ceramah siapa nggak ada yang dengar, semua orang sibuk di sana. Nah, dakwah yang paling tepat di sana adalah dengan akhlak. Makanya sekarang kan di Indonesia atau kita pada umumnya membatasi dai itu orang yang bisa ceramah kan gitu ya. Pendakwah itu kan ceramah, padahal pendakwah itu nggak harus bisa ceramah, tapi mengajak orang kepada kebaikan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dengan akhlak gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca cerita ada orang masuk Islam dari di Inggris,
karena lihat orang Islam kalau di sana kalau pesta nggak mabuk-mabukan dan sebagainya, akhirnya masuk Islam dan sebagainya. Jadi tidak semua orang itu harus bisa ceramah atau sekolah kan buat jaga ceramah. Jadi ini nggak alasan mau jadi. Jadi nggak semua orang harus bisa ceramah, yang penting bisa berdakwah. Dakwah ini buatan kudu dengan ceramah. Onten sing dakwah kali dukun, gitu, ngobat-ngobati. Onten sing kali bondoni, kali nopone kan ngoten nggih. Jadi yang nggak bisa ceramah jangan kecil hati. Ya. Seperti saya pun sok pede, nggak usah kecil hati, gitu kan. Siapa saja bisa berdakwah dan ud'u ilallahi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, intinya gitu. Ajaklah orang-orang kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Terakhir salah satu akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah ketawa ya kurang mendalu kata saya. Napa niku berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Jadi kata Kanjeng Nabi, la yashkurun nasa la yashkurullaha man la yashkuru annas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah bagi orang-orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang berjasa kepadanya. Nah, ini Kanjeng Nabi mengajarkan seperti itu. Nah, kita ini anak ya, punya orang tua yang sangat berjasa kepada kita. Jadi kita patutnya berterima kasih kepada beliau-beliau. Karena kalau tidak berterima kasih kepada beliau-beliau, kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Juga kepada para guru kita, para guru kita dimanapun dia. Kita di pesantren ini kita punya guru-guru yang sudah menghabiskan waktu beliau-beliau. Ya. Dan ini bukan untuk santri saja, untuk semua. Untuk semua. Jadi orang itu sudah jadi watak orang kalau sudah sukses lupa dengan orang yang telah berjasa pada dia. Ini kan masalah gitu ya. Nah, ini insya Allah santri-santri Darul Ulum tidak seperti itu ya. Katakan yang Nabi, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah dengan setimpal. Kalau bisa. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu, kalau kalian nggak bisa mendapati sesuatu yang dapat digunakan untuk membalasnya secara setimpal, fad'u lahu, maka doakan dia terus hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian nganggap telah mampu membalas jasa beliau-beliau. Nah, kalau orang tua kita bisa membalas apa? Kan sulit ya. Nah, kita ngasih duit juga nggak cukup. Kita doakan terus, jangan sampai pernah lepas mendoakan orang tua. Juga guru-guru kita gitu ya. Guru-guru kita dan siapa saja yang berjasa kepada kita. Kalau enggak, ya nanti bisa kualat gitu ya. Jadi kan kualatnya itu karena tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'ad. Al-Qur'an surat An-Nisa nggih, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur. Salah satu wasilah bersyukur adalah berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Berterima kasihnya apa? Ya itu tadi, diantaranya kita mendengarkan nasihat beliau-beliau, tidak mengecewakan beliau, kan gitu ya. Nah, malam ini kita alhamdulillah salah satu bentuk syukuran kita atas diutusnya Rasulullah SAW, momen yang sangat bahagia. Kita juga sangat berbahagia barusan dengar saudara Muhammad Fadlan Muna dan teman-teman yang lain, Ufi dan siapa tadi? Nikmah, Nafiah, insya Allah akan melanjutkan thalabul ilmunya di Mesir. Dan alhamdulillah 2 orang di antara teman-teman juga mendapatkan beasiswa ke Mesir gratis, insya Allah pesawat gratis, di sana dapat beasiswa, uang saku, tinggal tidur aja di sana, nggak usah dikirimi. Saudara Agim ya, dan Istighosah, ini namanya NU banget. Pas saya sampaikan namanya ke PBN, ini namanya NU banget, langsung diterima aja katanya. Karena Istighosah. Alhamdulillah insya Allah kedepannya berangkat tahun depan gitu ya. Dan teman-teman insya Allah kalau ada rezeki, teman-teman sungguh-sungguh ada niat, banyak-banyak berdoa gitu ya. Insya Allah ada kesempatan ke Mesir, atau kalaupun tidak insya Allah ada kesempatan lain yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah malam, kurang ya?
Oh, berarti saya ngisinya berarti enak ini. Kurang karena jam tidur saya jam 10. Nggih kata saya pun dalu niki nggih. Biasanya kan habis acara ada makan-makan, nanti takut kemalaman makannya. Terima kasih atas perhatiannya, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kita taufik untuk bersyukur kepada Allah SWT, untuk dapat menunaikan semua ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita dapat menghargai semua jasa orang yang berjasa kepada kita. Saya pamit dulu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.